Mereka melihat Pak Prabowo memiliki track record yang bagus, ya Pak Prabowo juga lebih mengedepankan persatuan ya, daripada perpecahan, kemudian ditambah track recordnya di Kementerian Pertahanan yang cukup membanggakan, dan kemudian Pak Prabowo juga dalam struktur kekuasaan itu tetap juga membina hubungan yang baik dengan para pendukungnya. Ya Alhamdulillah sekarang Pak Prabowo tetap solid di Jawa Barat suaranya. Nah, saya sehari-hari sering berinteraksi dengan para santri. Saya ini santri kebetulan. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan alhamdulillah mereka tetap solid mendukung Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema soal kontestasi demokrasi 2024, kita sengaja menghadirkan bintang tamu Bapak Ricky Kurniawan, Ketua Fraksi Gerindra Jawa Barat, dan baru saja diberi amanat menjadi Ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya, disingkat Gemira. Terima kasih Pak Ricky sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama. Apa kabar Gerindra di Jawa Barat? Baik. Alhamdulillah baik. Ini kita iris tipis-tipis dulu ya Pak. Siap. Jawa Barat ini dikenal lumbung suaranya Pak Prabowo dulu 2014-2019. Betul. Gimana keadaan suara beliau sekarang di Jawa Barat? Jadi begini, Jawa Barat ini tahun 2014, 2019 Pak Prabowo tidak pernah kalah. Ya. Nah, sampai sekarang kita masih optimis bahwa Jawa Barat masih menjadi lumbung suara buat Pak Prabowo, tak tergoyahkan. Kalau ada dinamika sedikit-sedikit itu wajar lah, namanya politik lah. Ya. Tapi sampai sekarang kita masih melihatnya secara optimis bahwa Pak Prabowo masih kuat, sangat kuat di Jawa Barat. Bukti pendukung pernyataan Pak Ricky apa? Ya kita di lapangan. Oh ya, di lapangan langsung. Ya kita juga kan kebetulan juga kita anggota dewan juga turun ke bawah, kita juga langsung survei ke bawah bahwa ada sedikit ya dinamika ya, ketika kemarin Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, tapi ya sekarang semuanya sudah kondisinya sudah kembali pulih lagi lah gitu. Pak Ricky kan dari Dapil Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, itu gimana suara Pak Prabowo dari persinggungan Anda dengan konstituen, gimana suara-suara mereka tentang pencapresan kembali Pak Prabowo ini? Kabupaten Bogor ini penyumbang suara terbesar buat Jawa Barat. Jawa Barat adalah penyumbang suara terbesar buat nasional. Ya. 25% suara Gerindra itu datangnya dari Jawa Barat. Ya. Nah, makanya kita semua elemen yang ada di Jawa Barat, baik itu struktur saya partai, ya kadang-kadang simpatisan tetap kita jaga sampai sekarang. Ya kita melihat ke bawah, kita masih melihat rasa optimisme itu bahwa Pak Prabowo berhasil katakanlah menarik ke hati ya, memenangkan hati dan pikiran orang-orang di Jawa Barat, di Bogor terutama. Pak Prabowo juga domisili di Bogor. Ya di Bogor ini luar biasa, kita suaranya paling besar se-Jawa Barat. Jadi saya rasa masih kuat sekali di Jawa Barat. Kita mau iris tipis-tipis dulu nih ya Pak Ricky ya. Kita nih main terbuka aja. Kehadiran Pak Anies Baswedan sebagai capres akan menghambat suaranya Pak Prabowo katanya di Jabar. Itu gimana? Awalnya benar, awalnya ya. Jadi banyak suara-suara tergerus ya. Suara Pak Prabowo sedikit banyak tergerus. Ya ada hal-hal yang kurang menarik lah gitu ya dari alam pemikirannya para ajengan, para tokoh-tokoh masyarakat. Perlu diingat bahwa Jawa Barat ini paku alamnya, pakunya itu adalah para ulama, para ajengan, para santri. Itu suka atau tidak suka harus diakui itu. Cirebon, betul. Ya kan? Bahkan Bogor sekalipun, Bogor juga daerah santri ya. Daerah santri. Jadi pesantren ini paling banyak itu adanya di Jawa Barat.
ada 15.000 data pesantren di Jawa Barat yang terdata pesantren. Kalah Jawa Timur, Jawa Tengah itu di bawah Jawa Barat kalau pesantrennya. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang menjadi sasaran kita untuk mereka agar mendukung Pak Prabowo, gitu. Bagaimana menarik hati mereka, memenangkan hati mereka. Ya tadi yang disebut tadi memang benar, awalnya banyak orang yang agak skeptis terhadap Pak Prabowo, bahkan apatis. Tapi kita turun, kemudian kita ajak dialog dari hati ke hati dan melihat sepak terjang Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, track recordnya yang prestasi bagus, salah seorang menteri yang kinerjanya diapresiasi kan. Betul. Kemudian jiwa Pak Prabowo yang besar, yang tulus, low profile. Nah, itu akhirnya sedikit banyak balik lagi. Karena awalnya kita ngelihatnya itu emosional saja. Tapi setelah kita yakinkan dan mereka melihat sendiri Pak Prabowo, ya akhirnya mereka kembali lagi. Biar ilmiah, survei di internal partai Anda dilakukan nggak sih? Ini tentang supaya nggak dia nggak sebatas opini, tetapi biar ilmiah mungkin ada survei-survei ataupun komunikasi dalam internal sendiri yang belum diluncurkan gitu atau bagaimana gitu. Survei internal ada ya, tapi kalau survei internal mungkin sifatnya agak konfidensial. Tapi kalau survei-survei yang ada kan selama ini ada yang Prabowo masih unggul, MNRC segala macam itu, LSI ya, itu kan yang menjadi saingan Pak Prabowo hanya memang Pak Ganjar sekarang ini. Pak Anies malah tidak pernah melampaui Pak Prabowo. Jadi memang kalau konteksnya di Jawa Barat juga dulu pernah ya. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya kalau nasional sudah melampaui lagi Pak Prabowo. Ya, memang tadi saya baca barusan survei tadi, Ganjar bisa ngalahkan Anies, tapi nggak bisa ngalahkan Prabowo. Betul. Tapi nanti lain lagi bisa aja suatu saat Anies bisa ngalahkan Ganjar. Kan ini masih dinamis ya. Masih sangat dinamis. Jangan lengah dulu, jangan dalam politik ini waktu beberapa bulan ke depan ini masih. Karena ini politik dinamikanya itu luar biasa. Bahkan keputusan itu bisa ditentukan tuh, perubahan itu bisa berlaku tuh bukan month per month atau day per day, bahkan detik. Bahkan malam pernah kita dulu kejadian Mega Pro itu dulu. Zut itu saya malam. Oh bisa. Zut gitu bisa. Bisa aja. Ya, bisa saja. Karena tadi ada yang menarik dari pernyataannya Pak Riki. Maksudnya Jawa Barat ini adalah pusatnya pesantren. Betul. Anda duduk sebagai ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya. Tentu Anda punya tugas ya yang signifikan lah. Betul. Untuk kembali merawat yang kalau saya kan dulu kan ijtima ulama katanya kan kayak Pak Prabowo gitu ya kan. Bagaimana itu tidak pudar, tidak luntur, malah semakin menguat. Langkah apa yang Anda tempuh? Saya ini latar belakang santri. Saya seumur-umur belajar di pesantren. Kemudian saya melanjutkan studi ke Timur Tengah, ke Al-Azhar. Jadi saya hafal betul dunia pesantren. Jadi saya ingin mengatakan atau memanfaatkan Gembira ini, tidak berlebihan kalau saya katakan ini adalah gerakan santri juga gitu loh. Gerakan santri ya, merekrutmen para santri yang mempunyai visi besar bersama dengan Pak Prabowo. Ketua umumnya Gus Irfan. Pendiri NU. Cucunya pendiri NU. Sekjennya anak PMII si Sudarto kan? Betul. Nah, jadi ini bagi saya ketika saya diberikan amanat ya untuk menjadi ketua Gembira, ya memang senafas dengan saya, sefrekuensi, sejalan, karena selama ini yang saya lakukan dalam sosialisasi pendekatan saya kepada para ulama, kepada pesantren-pesantren, dan itu real. Saya sudah 3 kali. Berarti denyut nadi kehidupan pesantren ini udah menyatu lah dalam. Betul. Dan urat nadinya Bogor ini
pesantren. Ya. Jawa Barat secara umum ya urat nadinya ya ulama pesantren. Dan persinggungan Anda dengan para ulama yang dulu mendukung Prabowo, udah ada yang goyah apa masih tetap konsisten nggak sekarang ini? Ada yang goyah, ada yang tetap konsisten. Tetapi yang goyah pun kita dekati kembali, kemudian kita beri pemahaman. Ini menarik. Banyak kembali. Anda objektif, saya senang kalau begini. Jadi nggak usah terlalu promotif menggilo semua gini itu nggak ini ya. Harus realistis juga betul, kan. Betul. Tapi karena ini juga perbincangan publik juga, betul. karena banyak contoh Sumatera Barat. Betul. Katanya dulu basisnya Pak Prabowo kecewa dengan bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan gitu ya kan. Tetapi Andre Rosiade bilang enggak juga kan gitu ya kan. Nah, sebagai ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya, apa program Anda di organisasi ini? Tentu dalam waktu dekat berkaitan dalam hal mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Gimana? Kalau saya konkret, saya ingin menjadikan Gembira ini sarana untuk merekrut para santri-santri yang luar biasa banyaknya ada di Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi yang paling banyak pesantrennya se-Indonesia. Di situ banyak melahirkan tokoh-tokoh, ya santri-santri. Sorry to say, yang namanya jebolan pesantren, paling tidak dia akan jadi tokoh. Betul. Mau tokoh kampung tingkatnya, mau tokoh tingkat kecamatan, mau tokoh tingkat, pasti didengar. Kalau dalam istilah saudara, pasti ngawarok ke ajengan, ngawarok ke alumni-alumni pesantren, kira-kira begitu. Nah ini kita manfaatkan betul, kita rekrut, karena kaum santri ini ini tidak dalam upaya ini ya, ada dikotomi politik identitas, enggak. Ini santri itu identitas. Identitas yang melekat kepadanya kebaikan. Ada jenderal yang rajin sholat, dibilangnya jenderal yang santri. Ada dokter yang rajin sholat, dibilangnya dokter santri. Padahal bukan anak pesantren loh. Gitu. Boro-boro dia ngaji kitab kuning juga enggak, mondok juga enggak pernah. Nah kita real, saya ini anak santri. Saya yang belajar kitab kuning, saya mondok, saya Arab gundul, semuanya saya lalap kira-kira gitu. Dan orang semacam sini banyak sebarannya di Jawa Barat. Nah, tinggal kita membuka sarana buat mereka untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri di dalam dunia politik, dan memberikan mereka penyadaran bahwa politik itu bukan hal yang tabu. Ya katanya politik itu kotor, katanya itu sangat tergantung. Saya katakan tadi, santri itu melekat ya, identitas yang kebaikan. Ya, tadi dokter yang rajin sholat, dokter santri, jenderal yang rajin sholat, tapi nggak ada penjahat yang santri, nggak ada. Gitu. Minimal juga di tengah maraknya narkoba, penyakit sosial, dengan kehadiran santri ini kan bisa menahan membasmi itu gitu. Betul. Walau bagaimanapun yang saya ingin katakan, keputusan politik itu tanda tangan ya oleh orang yang berkuasa, ya. Dalam ini kalau yang berkuasa ini orang-orang baik, which is itu dari kalangan pesantren, ya, santri lah gitu kan. Mungkin berbeda gitu. Ya kalau orang-orang santri tidak diberikan kesadaran untuk berpolitik, ya, ini juga bagi saya kurang baik ya, karena apapun yang terjadi sekarang ini semuanya adalah hasil keputusan politik. Pak Riki, Pak Prabowo dan Gerindra itu kan dulu kan identik dengan pertanian. Betul. Sekarang udah santri. Gimana santri bertani kan juga, apalagi Jawa Barat juga kan santri pertanian, ini gimana nih biar jadi nyambung? Gini, Gerindra ini partai besar sekarang nih. Bukan ketua DPD Gerindra itu dulu almarhum Oo Sutisna. Betul, Pak Oo Sutisna. Itu tokoh petani di Jawa Barat nih kan. Betul. Jadi Gerindra ini kan partai yang luar biasa. Kita baru 15 tahun kurang lebih ya. Sekarang sudah jadi posisi yang kedua. Nah, ini kan tidak terjadi ujuk-ujuk ya. Ini pasti melalui proses. Dalam perjalanannya kita membentuk banyak satuan relawan Indonesia Raya. Ada sayap-sayap partai, termasuk Gembira di dalamnya. Ada Kesira, Kesehatan Indonesia Raya. Bahkan semua agama dirangkum, direkrut di situ. Ada Gerakan Kristen Indonesia Raya, ada Hindu Indonesia Raya, ada Buddha. Nah, kita ini bagian dari
situ, gerakan Muslimin Indonesia Raya. Dan ya sama-sama kita tahu kalau umat Islam itu adalah pemegang saham terbesar di NKRI ini. Kalau NKRI, kalau umat Islam pecah, insya Allah NKRI bubar. Nah makanya kita gerakan Muslimin Indonesia ini juga baik sarana santri juga yang kita giring ya, yang mempunyai visi yang sama, nasionalis ya, untuk Indonesia Raya gitu kan. Jadi wadah juga untuk mempersatukan umat. Tidak ada lagi dikotomi perbedaan mazhab, perbedaan asobiyah, qaumiyah kalau istilah santrinya itu ya. Fanatik ke mazhab, fanatik ke kelompok kan gitu. Kita satukan dalam wadah Indonesia Raya. Namanya judul besarnya Indonesia Raya. Visi kita satu, Indonesia Raya. Gimana Indonesia Raya tetap eksis sampai hari kiamat. Kira-kira begitu. Ini kan bangsa kita ini selama 10 tahun ini kan harus kita akui kan sempat terbelah, polarisasi. Bagaimana Anda melihat Pak Prabowo tidak lagi ada dendam politik, menyatukan kembali kita selama ini yang terpecah, iya kan? Itu kan harus ada. Kalau melihat perilaku politiknya Pak Prabowo, saya lihat selama ini jauh dari ini ya, dendam-dendam politik, ya kan? Beliau cukup sabar menghadapi orang yang menjalimi beliau gitu. Kalau kita lihat di permukaan gitu kan, Anda sendiri yang bersinggungan dengan beliau gimana soal menghapus dendam politik ini? Ada cerita menarik sebelum ke sana itu. Ketika ada kita demo-demo, ya, kita merasa marah karena waktu itu kita merasa dicurangi segala macam kan, ada demo-demo dan itu sempat chaos. Banyak orang masuk rumah sakit. Prabowo kemudian mengunjungi pasien-pasiennya itu tadi ya, akibat bentrok-bentrok dengan aparatur, yang luka-luka. Kemudian ada dan itu banyak sekali, ada yang tergeletak berdarah-darah. Kemudian Pak Prabowo ketika dijenguk oleh Pak Prabowo, orang ini sontak berdiri. Loh, kamu mau kemana? Kira-kira begitu kalau kata Pak Prabowo. Saya mau demo lagi. Semangat melihat Pak Prabowo. Saya siap mati demi Pak Prabowo. Nah disitulah Pak Prabowo tersentak. Salah, kamu jangan siap mati buat saya. Kamu siap mati untuk Indonesia. Saya ini apa gitu loh. Saya ini abdi negara, saya ingin mengabdi. Dan disitulah kita melihat, ya benar kata Gus Dur itu, bahwa orang yang paling ikhlas ya di Indonesia, maksudnya dari kontestan inilah gitu ya, itu Pak Prabowo. Di situ kita bisa melihat kebesaran. Kalau mau, bayangkan, saya siap mati, itu disalahkan oleh Pak Prabowo. Jangan siap mati demi saya, tapi siap mati demi Indonesia Raya. Nah disitulah kita melihat kebesaran hati Pak Prabowo dan betapa Prabowo jiwa nasionalisme, jiwa merah putihnya tuh luar biasa. Nah dari situ kita melihat bahwa ya apapun yang kita lakukan ya melalui teladan Pak Prabowo itu tadi, akhirnya kita punya arahan. Arah kita ini sesungguhnya adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia ya, yang itu tadi, yang paradoks. Ya, Pak Prabowo pernah bikin buku yang judulnya Paradoks Indonesia, dan itu jadi pegangan kita sebagai kader-kader. Nah, dan dalam hal ini kita masih yakin bahwa orang yang bisa membawa atau mengeliminir paradok itu adalah Pak Prabowo. Oke. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Ricky Kurniawan, Ketua Praksi Gerindra DPRD Jabar dan juga Ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya Jawa Barat. Sampai bertemu kembali.